Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Imani, CGP Angkatan 10, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini akan menyampaikan studi kasus sebagai penerapan segitiga restitusi. Kasus yang terjadi di sekolah yang akan saya bawakan atau akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, kasus tentang seorang anak yang tidak mau piket dikarenakan teman-temannya tidak mau membantu waktu jadwal piket minggu sebelumnya. Sehingga apa? Anak tersebut merasa tidak adil dan merasa kerja kerasnya hanya sendirian. Kemudian kasus yang kedua adalah seorang anak yang mencontek di kelas. Ternyata anak ini punya ketakutan-ketakutan bahwa dia tidak lulus dalam ujian tersebut karena soalnya dianggap sulit. Demikian pengantar yang saya sampaikan. Inilah studi kasus tentang segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Mbak Nabila? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat kan? Sehat. Pelajarannya gimana, lancar? Lancar. Oh iya. Ini mohon maaf Mbak Nabila, Pak Guru mendengar dari Pak Lele ya, bahwa kamu tidak mau piket. Jadi Pak Lele mendapat laporan dari teman-teman satu kelas, katanya Mbak Nabila tidak mau piket. Betul itu? Oh iya. Nah, itu sebuah kesalahan Mbak Nabila ya. Tapi setiap manusia pasti tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi Pak Guru tidak akan mencari siapa yang salah, menyudutkan siapa yang salah. Tapi Pak Guru kali ini akan mencari solusi dari permasalahan ini, jalan keluarnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah ini Pak Guru tanya, kenapa Mbak Nabila itu nggak mau piket? Saya merasa tugas piket terlalu banyak, Pak. Saya juga merasa tidak adil karena yang lain tidak membantu. Oh, yang lain nggak mau bantu. Jadi kamu nyapu sendirian. Ya. Oh ya, ya kamu berhak merasa begitu. Pak Guru juga pernah mengalami, dulu waktu sekolah mengalami hal seperti itu. Nah, tapi kini supaya itu menjadi baik kembali, kita cari jalan keluarnya. Pak Guru mengerti bahwa apa yang terjadi kepada kamu, mungkin kamu yang pertama ya merasa berat ketika melakukan kerja itu sendirian, piket sendirian, juga merasa tidak adil. Kenapa kok yang piket hanya saya, yang lain tidak? Tapi dengan kamu menolak tugas piket, itu bukan cara yang benar untuk mengatasi masalah ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Lalu bagaimana perasaan teman-teman kalian ya, yang rajin-rajin itu? Kelompok yang lain kan juga rajin. Oh, pasti merasa tidak senang, ya, tidak suka. Benar nggak? Ya, bagus. Kalau kamu memahami itu, Pak Guru yakin kamu melakukan itu juga karena kamu ingin melindungi sesuatu. Yaitu apa? Yaitu tentang keadilan. Kamu merasa ini enggak adil, saya harus tegakkan. Nah, tapi kita harus cari cara. Bagaimana caranya supaya ini bisa lebih baik lagi. Nah, kemarin kita belajar tentang keyakinan-keyakinan kelas. Apa yang kita yakini di kelas, kesepakatan-kesepakatan kita, salah satunya adalah tentang kebersamaan. Kemudian tentang tanggung jawab. Nah, kalau yang terjadi seperti itu,
apakah bisa dikatakan itu orang yang bertanggung jawab? Tidak, Pak. Tidak, itu sudah melanggar. Tentang kebersamaan, melanggar kebersamaan tidak? Nah, tidak baik. Nah, sekarang bayangan kelas ideal ya, menurut Mbak Nabila, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya? Saya ingin jadi orang yang bertanggung jawab, Pak. Nah, bagus ya. Bagus sekali, Pak Guru, salut ya. Nah, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini dan menunjukkan bahwa kamu itu orang yang bertanggung jawab? Saya bisa meminta maaf kepada teman-teman sekelas dan diskusi tentang piket dan membantu piket, Pak. Oh iya, bagus. Bagus sekali itu. Langkah yang akan kamu ambil yang pertama meminta maaf, kemudian berdiskusi tentang kewajiban piket bersama-sama. Ya nanti Pak Guru sampaikan kepada Pak Lilik sebagai wali kelas untuk mengkondisikan ini. Begitu ya. Ya, terima kasih sekali Mbak Nabila. Semoga menjadi anak yang sukses ya. Ya. Solehah ya. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Fadil? Alhamdulillah baik. Baik. Mas Fadil, saya mendengar dari Pak Lilik bahwa kamu tertangkap mencontek saat ujian. Berbuat salah itu, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi pada kesempatan ini Pak Guru ingin mencari solusi. Apa agar perbuatan ini tidak diulangi? Sebenarnya kenapa kamu kok mencontek itu apa? Sebabnya itu apa? Iya, Pak. Saya tidak lulus ujian. Oh, jadi kamu takut untuk lulus ujian, tidak lulus, terus soalnya sulit, begitu? Ya, bolehlah. Kamu merasa soal sulit, tidak lulus ujian. Ya, saya juga pernah, Pak Guru itu pernah mengalami kesulitan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan itu bersama. Bagaimana caranya? Saya tahu kamu mungkin ketakutan atau tidak lulus, tapi ingat, mencontek itu bukan cara yang benar untuk mengatasi masalah ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus bagaimana jika teman-temanmu yang lain yang sudah berusaha belajar sungguh-sungguh, kemudian kamu dengan enaknya mencontek, tentunya kan teman-teman kalian tidak akan suka, ya enggak? Saya mengerti, Pak. Saya tidak. Ya, bagus kalau kamu memahami itu. Pak Guru juga yakin ada hal penting yang ingin kamu lindungi sehingga kamu melakukan perbuatan. Apa? Keinginan untuk lulus. Tapi ini cara yang salah. Bagaimana cara untuk yang lebih baik?
apa yang kita percaya atau keyakinan-keyakinan kelas sudah pernah kita bicarakan. Mencontek itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tentang apa? Tentang yang pertama, tentang kejujuran. Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Juga tentang kerja keras. Bukankah itu menyalahi tentang keyakinan kelas kita, tentang kejujuran dan usaha keras? Ya, betul? Ya. Baik, sekarang kamu bayangkan tentang kelas yang ideal. Bayangan kita kelas yang ideal. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Apakah ingin menjadi orang yang sukses dan bisa dipercaya? Itu bagus. Terus nek pun ngeten iki, teman-temanmu tahu kamu itu tidak jujur, teman-temanmu juga tahu bahwa kamu mencontek tanpa usaha keras, nilainya nanti bisa tinggi karena mencontek itu. Terus apa yang akan kamu lakukan? Bagus itu. Satu, meminta maaf, ya, meminta maaf. Yang kedua, membuat kelompok belajar. Itu bagus sekali ide kamu. Jadi nanti untuk persiapan ujian selanjutnya, buatlah kelompok belajar, kemudian lakukan persiapan sebelum ujian dengan baik. Ya, nanti saya sampaikan usul kamu kepada Pak Lilik agar bisa ditindaklanjuti. Begitu. Terima kasih Mas Fadil, semoga menjadi anak yang sukses.